Lalu yang kedua, memupuk silaturahmi dengan sesama manusia dengan berbeda agama, tetapi dia adalah sesama satu bangsa. Tidak saling mengganggu di antara kita, tidak saling mencemooh, tidak saling diskriminasi, tetapi memberikan ruang untuk bersahabat, berteman dalam urusan kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wal kafirina wal musyrikin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin jarah wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi wa sadaka ala rasulillah habibul karim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurulillah, dengan rahmat dan karunia Allah yang mempertalikan hubungan silaturahim, tali persaudaraan di antara sesama manusia, ada beberapa hal penting bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat yang ke-36, beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan persekutukan dengan apapun jua, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kepada sahabat karib kerabatmu, kepada para fakir dan miskin, mereka yang berada di jalan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa kepadanya. Apapun posisinya, apapun jabatannya, berapapun kekayaannya, maka yang paling mulia di sisi Allah
adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai salah satu kewajiban bagi setiap umat Islam, orang-orang mukmin, mereka mempertalikan dan memupuk semangat silaturahim. Silaturahmi ini adalah merupakan landasan penting, merupakan fondasi yang disandingkan dengan wa'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a. Beribadahlah, sembahlah Allah dan jangan persekutukan dengan apapun jua. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka sesungguhnya mereka yang mempertalikan silaturahim, orang-orang yang ketika akan memasuki bulan suci Ramadan umpamanya, anak sejauh apapun orang tuanya, kampung halamannya, selalu ia mengunjungi dan bermohon ridha dan maaf kepada kedua orang tuanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi." Belum iman namanya kamu sebelum engkau cintai saudaramu sama seperti mencintai dirimu sendiri. Ini artinya bahwa ketika kita menyakiti saudara kita, memutuskan silaturahim, sama saja dengan kita menyakiti diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah maka dipertegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuslih rahimah." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka pertalikanlah hubungan silaturahmi. Hubungan berkawan akan membuat hati ini jadi lapang, hidup ini dan urusan jadi mudah. Tapi ketika kita punya musuh, akan terasa sangat sempit dunia ini. Memupuk tali silaturahim, memupuk tali silaturahmi antar sesama umat adalah merupakan kewajiban yang mesti dilakukan oleh umat Islam yang beriman. Lalu yang kedua, memupuk silaturahmi dengan sesama manusia. Dengan berbeda agama tetapi dia adalah sesama satu bangsa. Tidak saling mengganggu di antara kita, tidak saling mencemooh, tidak saling diskriminasi, tetapi memberikan ruang untuk bersahabat, berteman dalam urusan kemanusiaan. Bukan berarti ketika kita sama menjaga, sama agama, tidak. Akan tetapi sama-sama menghargai saudara kita yang beribadah dengan agamanya. Kita hargai, kita tidak boleh mengganggu, tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh melakukan diskriminasi, tetapi harus memupuk semangat moderasi. Dan sesungguhnya Islam jauh-jauh hari sudah mengajarkan semangat itu dengan menghargai sesama umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah maka siapa mereka yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menjaga dan mempertalikan silaturahmi. Sesungguhnya orang-orang yang ketika memupuk semangat berkawan ini tidak memandang derajat manusia, rendah tingginya, kaya miskinnya, sehingga tidak muncul perasaan sombong, tidak terjadi perasaan ingin egoistik sendiri. Tapi bagaimanapun juga orang-orang yang ketika Rasulullah ingatkan, la yadkhulul jannah
Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin fi kibrin, tidak akan masuk surga ketika seorang hamba yang terbersit kesombongan di dalam hatinya, walaupun kecil, lebih kecil dari biji zarah. Artinya apa? Bahwa dengan silaturahmi ini mengajarkan kita tawadu. Dengan silaturahmi ini mengajarkan kepada kita semangat untuk bersaudara, berteman, bersahabat, tidak bermusuhan, tidak mencari kerusuhan, tetapi mencari pertemanan. Dan sesungguhnya teman yang baik, yang banyak akan memberikan kelapangan kepada kita. Tapi teman yang sedikit saja musuh akan membuat perasaan ini jadi sempit, dan dunia ini pun akan terasa jadi sempit dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah maka fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan walizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran 159 ini mengajarkan kepada kita bahawa untuk memupuk tali silaturahmi, pertama, jangan berlaku kasar lagi berwajah bengis, memperlihatkan ego. Siapapun kita, kalau kasar lagi bengis, yakinlah bahawa orang-orang akan menjauh dari sekeliling kita. Oleh karena itu bagaimana? Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Timbulkan rasa lapang dada, pemaaf, tidak berdendam, tidak sedikit pun menyimpan permusuhan. Wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun kepada Allah. Kalaupun kita dizalimi, kita kadang-kala difitnah, dicaci maki, kita bermohon kepada Allah agar Allah lindungi kita, dan kita minta ampun kepada Allah, dan juga mohonkan ampun kepada orang-orang yang belum mendapat hidayah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memupuk semangat silaturahmi ini mengajarkan kita semangat berkawan dan tidak boleh bermusuhan dengan siapapun jua. Sesungguhnya juga semangat berkawan ini muncul dari akibat kita saling memaafkan, saling memahami, dan tidak mencari-cari kesalahan. Oleh karena itulah maka menjaga silaturahmi antar umat di dalam konsep agama, kita tidak boleh saling menyalahkan saudara kita, kendati pun saudara kita dalam perbedaan bagaimana cara beribadah, termasuk juga cara mereka memahami dan menerima pelaksanaan ibadah Ramadan ini. Ada saudara kita yang ketika solat subuhnya pakai kunut, alhamdulillah boleh. Tapi ada saudara kita yang ketika subuhnya tidak pakai kunut, juga tidak salah. Maka mereka yang pakai kunut dalam solat subuh benar, mereka yang tidak pakai kunut juga tidak salah, dan mereka yang salah adalah mereka yang tidak solat subuh. Mereka yang ketika dalam tarwihnya punya satu rakaatnya 23 rakaat dengan dua-dua, ataupun mungkin mereka yang tarwihnya 11 rakaat dengan witir juga dua-dua dan 4-4, keduanya benar. Yang tidak benar yang tidak mau melaksanakan solat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah sebagai satu sampel bahawa menjaga silaturahmi, memahami dan saling mengerti di antara sesama kita, baik di dalam umat beragama, kesantunan seorang anak kepada kedua orang tuanya, memelihara hubungan baik dengan karib kerabatnya, dan menjalin silaturahmi, hubungan-hubungan yang baik
menjaga lisan, menjaga perbuatan dengan saudara kita, tetangga kita, dan menjalin hubungan silaturahmi antar umat beragama dengan makna saling menghargai, saling menghormati, dan tidak mengganggu peribadatan saudara-saudara kita, baik itu mereka yang mau melaksanakan amal ibadah sesuai dengan agamanya, mereka yang beda agama dengan kita. Mari kita saling menghargai dan mari menjaga ukhuwah wataniyah, persahabatan sesama satu bangsa. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.